Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat belajar di rumah. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran ketiga. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, dengan membaca teks percakapan, siswa dapat menemukan kosakata atau istilah yang terkait dengan perubahan energi dengan tepat. Yang kedua, dengan permainan bingo, siswa mampu menceritakan kembali pokok-pokok informasi terkait perubahan energi menggunakan kosakata atau istilah yang telah dipelajari dengan tepat. Yang ketiga, dengan menyimak penjelasan dan contoh dari guru, siswa dapat mengidentifikasi gerakan kuat dan lemah kaki dalam suatu tarian. Yang keempat, dengan memperhatikan demonstrasi yang ditunjukkan guru, siswa dapat melakukan gerakan kuat dan lemah kaki dalam tari dengan tepat. Yang kelima, dengan menyimak dialog yang ada di buku, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis satuan waktu dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, dengan kerja kelompok, siswa mampu menemukan satuan waktu tertentu dengan tepat. Baik anak-anak, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Anak-anak, sekarang perhatikan teks berikut ini. Minggu lalu, siswa kelas 3 berkunjung ke Waduk Jatiluhur. Waduk tersebut terletak di Purwokerto, Jawa Barat. Murid-murid senang sekali. Hari ini mereka masih membicarakan kegiatan tersebut. Berikut ini percakapan mereka. Selamat pagi teman-teman, sapa Siti kepada teman-temannya. Selamat pagi juga Siti, sahut teman-teman Siti. Bagaimana kabar kamu Siti? Apakah kamu sudah sembuh? Sudah, terima kasih doanya ya teman-teman, jawab Siti. Oh ya, bagaimana kunjungan ke Waduk Jatiluhur kemarin? Menyenangkan tidak teman-teman? Sangat menyenangkan, banyak ilmu yang didapat, jawab Edo. Ilmu apa Do? Tanya Siti. Ternyata waduk itu dapat dijadikan pembangkit listrik, kata Ido. Iya, makanya Waduk Jatiluhur itu disebut sebagai waduk untuk PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Tambah Udin. Mengapa disebut pembangkit listrik tenaga air? Tanya Siti lagi. Karena energi listriknya berasal dari tenaga air. Bagaimana caranya energi air menjadi energi listrik? Siti semakin ingin tahu. Energi gerak air akan memutar alat yang disebut turbin. Lalu, turbin menggerakkan generator listrik. Bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik, jelas Udin. Listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik. Lani menambahkan. Nah, dari gardu-gardu itulah listrik disalurkan ke rumah-rumah atau kantor-kantor. Itu melengkapi. Oh, begitu ya. Terima kasih ceritanya ya teman-teman, ujar Siti kepada teman-temannya. Begitulah keseruan pembicaraan Siti dan teman-temannya. Dari pembicaraan mereka, kalian mendapatkan informasi tentang manfaat waduk sebagai pembangkit listrik. Selain sebagai pembangkit listrik, waduk juga digunakan untuk keperluan lainnya,
seperti irigasi atau pengairan sawah, perikanan, dan juga sebagai tempat wisata. Betapa besar manfaat waduk. Oleh karena itu, anak-anak dapat dibayangkan apa yang akan terjadi jika waduk kering. Sawah-sawah akan kekeringan dan persediaan energi listrik menjadi berkurang. Sekarang anak-anak coba pikirkan, apa akibatnya jika tidak ada listrik? Apa pula akibatnya jika sawah kering? Kalian telah membaca wacana di atas. Sekarang kalian simak dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang nomor 1, tuliskan 2 hal tentang Waduk Jatiluhur yang sudah diketahui. Kira-kira apa anak-anak? Coba. Waduk Jatiluhur itu dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Selain sebagai pembangkit listrik, Waduk Jatiluhur digunakan sebagai irigasi atau pengairan sawah, perikanan, dan tempat wisata. Yang nomor 2, bagaimana tenaga listrik dihasilkan oleh air dalam waduk? Ceritakan secara singkat. Kira-kira apa ya anak-anak? Energi gerak air akan memutar alat yang disebut turbin. Lalu, turbin menggerakkan generator listrik. Bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan energi listrik. Nah, anak-anak sekarang sudah paham kan manfaat dari waduk itu apa? Sekarang, soal yang nomor 3. Bagaimana listrik dari PLTA dapat sampai ke rumah-rumah? Kira-kira bagaimana ya anak-anak? Listrik yang dihasilkan PLTA kemudian akan disalurkan ke gardu-gardu. Selanjutnya, dari gardu-gardu itulah listrik disalurkan ke rumah-rumah atau ke kantor-kantor. Yang nomor 4, apa yang akan terjadi jika air di waduk kering? Kira-kira apa anak-anak? Jika waduk kering, maka PLTA tidak bisa menghasilkan listrik dan sawah-sawah akan kekurangan air. Yang nomor 5, tuliskan 3 masalah yang muncul bila tidak ada listrik. Coba anak-anak, kira-kira kalau listriknya mati, maka apa yang akan menyebabkan masalah yang ada di rumah anak-anak? Kira-kira apa saja? Masalah yang akan muncul pasti tidak ada sumber penerangan cahaya atau lampu. Pasti lampu-lampu yang ada di rumah anak-anak pasti akan mati. Yang kedua, tidak dapat menggunakan alat-alat elektronik. Contohnya, tidak bisa mengecas HP dan juga tidak bisa memasak nasi atau menyetrika, karena setrika dan memanak nasi itu kalau menggunakan penanak nasi itu maka akan membutuhkan energi listrik. Jika listriknya tidak ada atau mati, maka tidak bisa menggunakan setrika atau penanak nasi yang menggunakan listrik. Yang ketiga, maka akan muncul banyak pekerjaan yang terganggu. Baik anak-anak, sekarang perhatikan teks berikut ini. Lani telah selesai bercakap-cakap dengan teman-teman. Kemudian Lani mengajak teman-temannya untuk berlatih menari. Kali ini mereka akan berlatih gerak kuat kaki pada tari. Jenis gerakannya hampir sama dengan gerakan sebelumnya. Iringan musiknya lebih cepat sehingga gerakan kaki harus lebih kuat. Lani meletakkan tangan di pinggang. Kemudian kaki diayunkan mengikuti irama musik yang cepat. Musik berirama cepat, kakinya harus diayunkan lebih kuat. Ingat gerakan yang sudah dipelajari sebelumnya. Gerakan yang pertama yaitu letakkan tangan di pinggang. Yang kedua, ayunkan kaki kanan bergantian dengan kaki kiri ke depan. Kemudian tengok kepala ke samping. Cara kalian bisa laksanakan secara bergantian
seperti pada gambar ini. Sekarang gerakan yang kedua, tangan letakkan di pinggang, kemudian meliukkan badan ke samping. Kalian bisa meliukkan badan ke samping kanan, kemudian bergantian ke samping kiri sesuai dengan hitungan dan tempo irama musiknya. Gerakan ketiga sesuai pada gambar ini, kalian bisa meliukkan badan ke depan, kemudian sesuai pada gambar tersebut kalian bisa mengayunkan tangan ke depan dengan ke atas, kemudian ke bawah, kakinya ke depan, kemudian ke belakang, silih bergantian dengan kaki kanan dan kaki kiri. Kalian bisa praktekkan sesuai pada gambar tersebut di rumah ya anak-anak. Kalian bisa minta bantuan kepada orang tuanya, ibu, bapak, bunda, atau bersama teman-teman kalian. Semakin kuat gerakan pada tarian, semakin besar energi yang dibutuhkan. Bahkan seorang penari dapat bercucuran keringat ketika menari. Karena menari itu dapat menguras energi. Selesai latihan menari, Lani dan teman-teman berlatih berhitung. Mereka akan menghitung kegiatan yang dilakukan di sekolah. Sebagai panduan digunakan jadwal pelajaran di sekolah. Guru meminta siswa bekerja secara berkelompok. Masing-masing kelompok menghitungkan lama kegiatan selama 1 hari. Sebelum siswa bekerja, guru menjelaskan cara menentukan lamanya suatu kegiatan. Misalnya, yang nomor 1, pukul 05 Lani bangun tidur, kemudian mandi, berpakaian, dan menyiapkan perlengkapan sekolah. Kegiatan ini dilakukan sampai pukul 05.30. Lama kegiatan tersebut adalah, anak-anak harus tahu, anak-anak bisa mengerjakan dengan cara anak-anak mengurangkan dari selesai kegiatan itu pukul berapa, dikurangi mulai dari kegiatan tersebut. Contohnya, selesai kegiatan itu pada pukul 05.30, kemudian dikurangi kegiatan dimulai itu pada pukul 05.00, maka dibuat garis pengurangan atau digunggung susun. Contohnya 0 kurangi 0 berapa? 0. 3 kurangi 0, 3. 5 kurangi 5, 0. 0 kurangi 0, 0. Jadi lama waktu yang diperlukan adalah 30 menit. Yang nomor 2, ayah pergi pukul 07.30. Ayah pulang dari kantor dan sampai di rumah pukul 18.00. Lama ayah bekerja dan waktu yang diperlukan dalam perjalanan adalah, anak-anak membuat pengurangan 18.00 dikurangi 07.30. 0 kurangi 0 sama dengan 0. 0 kurangi 3 kan tidak bisa, maka dipinjamkan dari angka 18 ini sebagai 1 jamnya, maka diambil 1 jam dan diubah menjadi satuan menit. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Nah, jadi 18 ini karena diambil 1 jam, maka akan menjadi 17. Jadi 17.60 ini dikurangi 07.30, maka hasilnya 0 kurangi 0 itu sama dengan 0, 6 kurangi 3 itu sama dengan 3, 7 kurangi 7 itu sama dengan 0, 1 kurangi 0 sama dengan 1. Jadi ayah bekerja selama 10 jam 30 menit. Adakah cara lain yang kalian dapat ketahui untuk menghitung lama waktu ayah bekerja? Berikut ini adalah jadwal kegiatan harian Lani.
Berdasarkan tabel berikut, tentukan lamanya masing-masing kegiatan. Nah, ini sebagai tugas anak-anak pada hari ini. Kalian buatlah tabel seperti contoh berikut ini. Seperti ini, ada waktu, ada kegiatan, kemudian ada kolom lamanya. Berikan satu contoh. Waktunya 05.00 sampai 05.30. Kegiatan Lani ngapain saja? Mandi pagi, berpakaian, dan menyiapkan peralatan sekolah. Maka lamanya berapa kegiatan tersebut? Dari waktu mulai 05.00 sampai 05.30, maka lamanya kalian bisa diisikan 30 menit. Sekarang yang nomor 2. Waktunya 05.30 dikurangi 06.00. Lani kegiatan Laninya sarapan, maka kalian diisi berapa sih lamanya dari mulai pukul 05.30 sampai 06.00. Maka kalian tuliskan di kolom ini lamanya ini. Kemudian selanjutnya 06.10 dikurangi 06.30. Kegiatan Laninya perjalanan ke sekolah, maka berapa lamanya, berapa waktu yang dibutuhkan, atau bisa lamanya Lani dalam kegiatan tersebut. Kalian bisa diisikan di kolom lamanya. Selanjutnya dari pukul 05.30 sampai 06.55 sampai di sekolah bermain dengan teman, maka lamanya kegiatannya berapa menit atau berapa jam. Kemudian selanjutnya 07.00 sampai 12.30. Kegiatan Laninya adalah belajar di sekolah. Lamanya waktu yang dibutuhkan Lani dalam kegiatan belajar di sekolah berapa? Maka kalian diisikan di sini. Sampai terakhir, sampai kegiatan tidur malam, kalian bisa mengerjakannya di buku tugas kalian. Kalian salinlah dengan sesuai dengan soal-soal yang ada di buku paket, atau sesuai dengan soal-soal ini, kolom pada gambar ini. Kalian bisa meminta bantuan dalam mengerjakan soal ini ya anak-anak. Kalian bisa meminta bantuan kepada orang tua, atau bisa kerjakan bareng-bareng dengan teman-teman yang ada di sekitar anak-anak. Cukup sudah kegiatan pada hari ini. Kesimpulan pada pembelajaran subtema 2 pembelajaran 3, yaitu kita juga sudah belajar manfaat waduk itu sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Kemudian waduk itu juga digunakan untuk keperluan lainnya seperti irigasi atau pengairan sawah, perikanan, dan juga sebagai tempat wisata. Kita juga dapat dibayangkan apa yang akan terjadi jika waduk kering, maka sawah-sawah akan kekeringan dan persediaan energi listrik akan menjadi berkurang. Selanjutnya kita juga sudah mempelajari tentang gerakan kaki pada tarian. Kemudian iringan musiknya lebih cepat sehingga gerakan kaki harus lebih kuat. Musiknya berirama cepat, maka kaki harus diayunkan lebih kuat. Kemudian kita juga sudah belajar menghitung kegiatan yang dilakukan di sekolah menggunakan satuan waktu, jam, dan menit. Panduan digunakan jadwal pelajaran di sekolah dapat digunakan untuk menghitung masing-masing kegiatan yang dilakukan. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami materi apa yang disampaikan oleh Pak Guru. Tetap jaga protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun, dan makan makanan yang bergizi. Sekian dari Papa. Apabila ada kesalahan, Papa minta maaf. Papa akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.